Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Angga Pat Gokar. Nah, ini menjawab pertanyaan teman-teman yang masuk ke YouTube, IG, TikTok, dan WA ya. Nah, ini untuk Om Angga tolong diupdate untuk mesin mini Jeep ATP dan buat go-kart mesin yang 4 tak 125 cc itu wiringnya seperti apa. Nah, ini menjawab pertanyaan teman-teman ya. Di sini untuk mesin 125 cc yang manual itu dia transmisinya net R mundur ya, netral 1 2 3 ya. Jadi saya tidak menggunakan mesin yang istilahnya semi otomatis yang cuma giginya itu R mundur, netral sama maju. Nah, itu enggak ya. Jadi beda sama yang mesin dengan 3 sistem percepatan ya untuk majunya ya. Jadi 1 2 3. Nah, untuk wiring di sini saya menggunakan Honda Grand ya, teman-teman ya. Honda Grand terus Legenda sama ya. Terus untuk spare part lain itu semuanya menggunakan Honda Grand atau Supra sama ya. Contoh di sini saya kasih contoh teman-teman ya. Nah, di sini Bendik starter punya Supra Grand sama, terus juga ini Kiprok sama punya Grand. Terus CDI juga sama yang 5 pin punya Honda Grand. Terus apa lagi ya? Untuk saklar. Saklar ini Honda Grand ya. Saklar kanan kiri itu Honda Grand. Terus kunci kontak juga Honda Grand karena ini belum dipasang teman-teman ya. Terus ini untuk apa? Perpindahan gigi ya. Nah, untuk kuil juga sama. Jadi menggunakan Honda Grand ya kuilnya ya. Maaf kalau kurang terang teman-teman ya, ini di dalam ruangan. Ini lagi proses perakitan untuk pesanan Om Sunarto yang ada di Surabaya. Dan satu lagi teman-teman ya, ini bawaan aslinya itu dapat intake, tapi intake-nya tuh seperti ini ya. Nah, ini nggak dipakai. Ini nggak bisa dipakai, jadi intake ini nanti dipakai intake Honda Grand karena dia lebih panjang. Soalnya nanti kalau kita pasang orinya, dia nanti si karburator itu mentok di setelan klep ya, biasanya mentok ya. Jadi ini sebentar saya ambil karbunya dulu. Nah, ini untuk karbu ya teman-teman ya, saya gunakan punya Honda Grand Supra sama ya. Nah, ini karbunya seperti ini ya teman-teman ya, ini baru ya, ini untuk pesanan Om Sunarto. Jadi kalau kita pasang di sini itu mentok teman-teman ya, pembuangannya ini mentok ya. Jadi ini nggak dipakai ya karena dia melekuk seperti apa ya, leher angsa ya begini. Tapi kalau Honda Grand dia lurus belok L 90 derajat. Jadi kalau saya pasang di sini seperti ini itu nggak bisa ya teman-teman ya, mentok ya, mangkok karbunya ini mentok di sini. Jadi ini tetap saya kasih nanti ke Om Sunarto, tapi yang dipasang nanti pakai punya Honda Grand. Oke teman-teman ya, paham ya. Nah, terus untuk kabel Honda Grand sendiri memang itu tidak bisa langsung PNP teman-teman ya, langsung tinggal colok-colok aja tuh nggak bisa ya. Yang paling cocok memang Honda Grand yang tidak terlalu banyak ubahan, tapi tetap ada perubahan ya. Apalagi untuk yang di sini ya, kabel dari spool ya. Karena untuk mesin ATP ataupun mini Jeep ini kadang-kadang kabelnya warnanya beda-beda ya yang keluar dari spool ya. Ini contoh kabelnya ya. Ini sorry sebelumnya udah saya isolasi tadi karena saya baru ingat, udah separuh jalan baru ingat mau unggah video karena ada yang request untuk wiring ya, wiring. Nah, terus untuk lebih pasti bagi teman-teman yang ragu gitu ya, dia bisa buka ini ya, blok untuk si spool ya. Nah, itu kalau nggak tahu jalurnya itu bisa buka blok spool dulu. Nanti dilihat, dicatat warna kabelnya apa aja karena sering berbeda ya, berbeda-beda warna kabelnya, setiap mesin itu kadang ada yang berbeda. Nah, itu jadi disesuaikan sama Honda Grand. Jadi yang hitam itu untuk api, terus yang biru ini untuk pulsernya gitu. Nah, terus untuk sistem indikator di sini sebenarnya di mesin 125 cc ini udah lengkap ya. Jadi ada indikator R, N, 1 2 3. Tapi di Honda Grand kan dia cuma ada 2 indikator yang di dashboard ya. Jadi netral sama top gear.
Nah, jadi yang kita ambil di sini kalau saya biasanya itu yang N sama mundur ya. 1 2 3 nggak pakai indikator ya. Nah, jadi dia kan cuma 2 kabel ya kalau untuk indikator seperti ini ya. Sebenarnya keluar dari mesinnya itu ada 5 sorry. R, N, 1, 2, 3. Tapi yang kita pakai cuma R sama netral aja ya. Yang paling penting itu kan. Jadi kita tahu posisi gigi netral sama gigi mundurnya. Indikatornya nanti di dashboard nyala ya. Dan untuk lampu indikator saya menggunakan ini ya. Ini lampu untuk panel 12 volt. Nah, ini kemungkinan nanti yang kuning ini untuk netral, yang merah untuk mundur. Karena biasanya saya hijau tapi hijau kosong. Jadi saya ganti pakai warna kuning. Yang penting warnanya beda ya. Nah, yang merah untuk mundur, yang kuning untuk netral. Oke teman-teman ya. Dan ini 125 cc real ya. Mungkin di kamera nggak kelihatan. Ini di blok mesinnya tertera, sorry teman-teman, nggak kelihatan ya. Ini 124 cc, berarti ini real ya, 125 cc. Dan ini untuk petunjuk gigi ya. Ini 3 percepatan maju ya, bukan yang mundur, netral, maju 1 gigi, bukan ya, enggak ya. Jadi saya nggak pakai itu. Nah, mungkin ini dulu penjelasan saya untuk teman-teman yang nanya kemarin di YouTube, WA, dan di TikTok ya, dan juga di IG juga ya. Dan untuk kabel starter, kabel starter ini dinamo starter, memang benar seperti saya bilang tadi ada perubahan teman-teman ya. Jadi untuk dari bendik ini aslinya ada 2 kabel, yang di kabel body pull punya Honda Grand itu warnanya kuning pleret, kuning list ya, list hijau. Ini seperti ini. Nah, ini wajib dibongkar ya. Tadinya ini di sini teman-teman ya. Di sini adanya di bendik ya, bendik starter seperti ini. Nah, nanti ini nyambungnya ke sini ya, berpasangan dengan aslinya ya Honda Grand ya, masuk ke soket ini. Tapi ini nggak dipakai teman-teman ya. Ini kita buka yang kuning list hijau, buang ya. Ini kita buang. Nah, terus yang dipakai cuma warna hijau. Ini warna hijau bukan langsung masuk ke dinamo starter ini, bukan ya. Ini untuk ditempel ke bodi mesin. Karena Honda itu kabel hijau itu adalah massa. Nah, jadi nanti si kabel starter, dinamo starter itu dia langsung masuk ke sini nanti teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini ya, udah paham ya. Dari dinamo starter itu untuk mesin dari Cina itu cuma 1 kabel ya. Jadi dia masuknya langsung ke bendik. Boleh terbalik, boleh dari di sini boleh, sebelah sini boleh. Yang penting ini api ya. Ini api dari aki ya, masuk ke bendik. Dan ini switchnya, switch soket seperti itu teman-teman ya. Apalagi mungkin pertanyaan teman-teman yang masih ada pertanyaan silakan komen di WA, bisa mau tanya-tanya di WA bisa, mau tanya-tanya di Facebook juga oke ya, atau di TikTok juga komen silakan gitu ya. Ini saya bikin PT ya kan, videonya ini supaya teman-teman semua paham, walaupun nggak beli di saya, beli di marketplace, beli di orang lain. Memang banyak banget pertanyaan yang seputar mesin ATV, mini Jeep, atau go-kart yang 125 cc ini ya. Nah, jadi ini penjelasan saya mungkin singkat saja ya, karena durasi ya, cuma ini aja. Dan perlengkapan yang lain ini dapat kopernya ya teman-teman ya. Ini ada tutupnya ya. Ini tutupnya. Sebenarnya mesin aslinya itu yang datang itu cuma mesin segelundungan aja ya. Jadi cuma saya beli itu mesin ini cuma mesin cover, terus sama ini injekan kaki atau operan gigi ya, terus sama leher angsa tadi ya, atau intake seperti itu ya. Jadi perlengkapan yang lain ini kita beli sendiri ya, kita belanja sendiri. Nah, ini untuk Om Sunarto, ini beliau pesan full komplit, tinggal pasang aki, knalpot, udah ya. Jadi dia minta mesin posisi diterima, udah siap pakai. Dalam arti semua wiring udah dirakit dan udah dipasang dan dites nyala dulu ya nanti ya. Nah, terus karbunya juga udah dibeliin, udah semuanya.
Nah, untuk harga satu set mesin mini Jeep ini itu nanti teman-teman bisa komen ya di WA, di IG, di YouTube dan di TikTok. Kenapa saya nggak kasih harga? Karena memang setiap kadang ada perubahan teman-teman ya. Mungkin saat ini misalnya 2 juta mesinnya aja umpamanya ya. Misalnya 2.500.000 belum termasuk wiring dan biaya perakitan ya. Itu kadang-kadang naik ya. Nah, makanya saya nggak unggah harga di sini ya. Jadi untuk perakitan sampai mesin itu nyala itu kurang lebih mungkin sekitar 1 mingguan ya teman-teman ya. Waktu terlamanya 1 minggu dari teman-teman order. Jadi kalau mau order silakan WA nanti ya untuk harga mesinnya nanti kita komunikasi by WA ya. Jadi saya nggak unggah harga di sini sama seperti as gerobak motor ya. Yang unggahan-unggahan saya sebelumnya ada yang nanya Om Angga kenapa sih nggak langsung dikasih harganya? Karena harga saat ini dan harga di waktu teman-teman tanya itu kadang-kadang kan selisih waktunya lama ya. Umpamanya sekarang contoh saya bikin video ini tanggal 18 ya. Tanggal tanggal 18 Juni 2023 ya. Nah, nanti tahu-tahu temen nanyanya tanggal atau tahun depan lah itu nanti kan beda harganya. Jadi saya kalau saya unggah harga sekarang gitu. Nanti teman-teman patokannya harga di video ya. Padahal tahu-tahu harganya itu udah naik. Nah, makanya itu saya nggak unggah harga. Mohon dipahami ya. Bagi yang mau order silakan yang komen yang nggak jelas gitu yang wah Om Angga ini nggak bener jualannya nggak dikasih harga. Silakan WA. Saya nggak pernah tidak melayani pertanyaan ya selama saya sempat ya. Jadi kalau lama saya jawab pertanyaan, WA-nya baru dibuka atau komennya baru saya baca, saya ada kesibukan di bengkel. Contoh ini pagi-pagi saya udah ngerakit supaya bisa cepat selesai ya. Dan Om Sunarto ini udah bayar ya. Kemarin udah transfer ya. Ini 3 hari atau 4 hari yang lalu udah transfer. Nah, ini masih proses saya perakitan. Insya Allah nanti 2 harian lagi dikirim ya. Dan untuk pengiriman saya selalu menggunakan JNE Trucking ya. Saya nggak ada promosi, nggak ada endorse dengan JNE, cuma yang termurah itu JNE Trucking dan bisa dilacak. Jadi kalau ada konsumen kemarin contoh mau, oh bisa nggak titip di bis, titip di travel atau ekspedisi sendiri, nah itu di luar apa ya. Jadi saya takut ya teman-teman ya, karena nggak bisa dilacak intinya itu ya. Ya kalau mau pakai yang lain silakan, misalnya mau pakai si cepat, JNT, boleh asal sanggup nanggung ongkirnya yang besar. Jadi saya carikan tuh ongkirnya yang murah teman-teman ya. Dan untuk pengemasan itu saya tetap pakai kardus aslinya yang dari Cina. Nah, ini seperti ini. Ini kardus aslinya mesin itu seperti ini teman-teman ya. Tuh. Ini bisa dilihat. Ya, ini kardus aslinya mesin. Dan udah pakai apa ya namanya? Gabus ya. Mohon maaf. Jadi kalau ada kesalahan penyebutan ya, nanti teman-teman komen aja ini apa namanya yang putih-putih. Pom ya, styrofoam ya kayaknya ya, styrofoam. Dan menggunakan packing kayu ya biar aman ya. Ini packing kayunya. Itu nanti kardus, lakban, full keliling masukin di packing kayu. Oke teman-teman ya. Ini menjawab pertanyaan teman-teman. Mungkin ini videonya agak panjang karena penjelasan wiring ya. Biasanya saya pendek-pendek videonya. Oke teman-teman, ini dulu ya unggahan saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang udah mesan di tempat lain pun, sekalipun nggak mesan di saya, dengan menonton video ini teman-teman bisa ngerakit sendiri maksud saya ya. Jadi bisa beli sendiri ini semuanya ya. Tapi kalau mesan di saya itu saya tidak melayani penjualan mesin tok. Enggak ya. Jadi semua udah saya rakitkan. Tinggal teman-teman itu begitu barang datang tinggal tes, tinggal naikin ke rangka, pasang knalpot juga aki. Karena si mesin ATV ini, mesin mini Jeep ini tidak menggunakan kickstarter. Jadi dia cuma satu cara untuk menghidupkan mesin ini, cuma electric starter. Nah ini ya, ditutup. Jadi dia nggak ada untuk kickstarter ya. Sama oli. Jadi setiap pengiriman ini udah ada olinya, tapi setiap pengiriman oli pasti saya buang. Jadi enggak menggunakan oli teman-teman ya. Jadi perlu diingat untuk teman-teman yang pesan di saya, begitu barang datang harus isi oli dulu ya. Dan olinya oli motor biasa gitu, 4 tak ya.
oli federal bisa, pokoknya apa aja ya, pokoknya intinya oli motor bebek ya, karena ini transmisinya manual. Oke teman-teman ya, ini dulu unggahan saya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.